terhadap seluruh karya-karya kita. Oke, Panik Pandemi ini buku dari Slavoj Zizek. Saya sempat tadi diskusi sedikit sama Bung Sapri bahwa Zizek ini seorang komunisme abad 21 ya. Dia bahkan mengkritik sebenarnya komunismenya Uni Soviet termasuk Cina. Ya, sebenarnya dia mau mencari nama lain, tapi terlanjur terlabeli bahwa dia ini komunis gitu. Jadi sebenarnya dia mau pakai bahasa lain, ya, istilah lain, sehingga dia harus selalu membedakan diri dengan komunisme yang sudah. Nah, Zizek adalah seorang profesor di salah satu universitas terkemuka di Slovenia. Slovenia itu negara kecil di Eropa. Dia bukan di Eropa Barat. Dia itu kayaknya di pecahan Yugoslavia kayak pecahan kayak begitu ya. Dia itu kayak negara-negara Balkan. Nah, Zizek ini diundang di beberapa forum-forum internasional untuk memaparkan gagasan-gagasannya. Nah, buku yang paling mutakhirnya adalah ini, Pandemi. Makanya bukunya cuma 100-an halaman sebenarnya seperti yang tadi Bung Sapri. Tapi buku yang paling populernya ini Zizek adalah Mati Ketawa ala Zizek. Nah, dia juga penulis novel. Ini Zizek ini ada beberapa karyanya itu fiksi. Nah, akan dicek. Dia ini penulis produktif, tiap tahun ada terus karya-karyanya. Menangkan juga beberapa penghargaan literasi dan sastra internasional. Nah, tapi seperti biasa izinkan saya memaparkannya dengan pendekatan saya sendiri. Yang pertama saya akan membicarakan tentang multi perspektif. Tidak mungkin dong Zizek bahas agama, dia kan komunis. Nah, perspektif pandemi agama itu saya ambil dari bukunya Koresyap yang juga tidak lebih dari 100 halaman. Buku terbarunya yang berjudul Corona Ujian Allah. Katanya corona itu adalah ujian Allah. Apa bedanya sih ujian, azab, dan anugerah? Ujian itu bisa berbentuk azab. Ujian itu bisa berbentuk dua, musibah dan anugerah. Tidak lagi dengan azab. Nah, ujian itu bisa berbentuk anugerah, bisa juga musibah. Beda dengan azab ya. Pertama kita definisikan dulu ini azab supaya clear ya. Azab itu adalah penderitaan yang dialamatkan kepada umat manusia dikarenakan kekafirannya. Hanya azab. Tapi kalau ada satu saja orang beriman di satu umat atau satu masyarakat, itu tidak mungkin negeri tersebut diazab. Jadi itu cluenya. Pertanyaannya kemudian, apakah corona itu azab? Bukan. Karena tidak mungkin dong semua masyarakat Indonesia itu tidak ada yang tidak beriman. Kalau ustaz sekali itu ya, jadi bukan azab, fix azab. Nah, kalau kita ada azab misalnya kaum Sodom dan Gomora, makanya sebelum ia diazab, Nabi Lut itu kemudian diperintahkan untuk meninggalkan kota itu, kota Sodom dan Gomora itu. Begitupun dengan umat Nabi Nuh, mereka diazab, makanya Nabi Nuh itu disuruh diperintahkan bangun bahtera. Nah itu kalau kita bicara, misalnya juga umatnya Nabi Musa gitu ketika Firaun itu dikatakan azab, sehingga dia harus meninggalkan Mesir dan menuju ke tanah yang dijanjikan. Nah itu azab kalau dalam Al-Quran. Nah apa bedanya dengan musibah? Nah musibah itu ketika kita live IG ada yang tertidur, itu musibah itu. Musibah, apa bedanya musibah? Nah, musibah itu bagian dari ujian Allah. Musibah itu didapati baik oleh umat beriman maupun yang kafir. Musibah ini untuk meningkatkan atau mengukur derajat ketakwaan seseorang, makanya diberikan musibah. Ada juga yang diberikan anugerah, tapi tidak semua yang diberikan anugerah itu artinya kaum beriman, karena kaum kafir pun diberikan anugerah. Ini bentuk dari kasihan Tuhan. Kasih ya, bukan kasihan ya, kemaha kasihan. Jadinya ke situ lagi ya. Ya, kemaha penyayangan. Nah, kita kan jadi kemaha penyayangan Tuhan. Bahwa anugerah dan musibah itu diberikan kepada baik umatnya kafir maupun yang beriman. Nah, beberapa orang menganggap ketika saya mendapatkan musibah, saya harus bersabar. Ketika saya mendapatkan anugerah, saya harus bersyukur. Nah, tetapi itu pendapat awam. Pendapat yang lebih spesifik, tingkatan wali, itu dia balik. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia bilang, oh berarti Tuhan mau meningkatkan derajat ketakwaan saya.
Tetapi ketika dia mendapatkan anugerah, dia justru bersabar. Tuhan, kasihlah yang gampang-gampang ini, kenapa tidak diuji lagi? Itu perspektif sufi. Beda kita perspektif awam, dapat anugerah, sesuatu. Kalau dapat musibah, menggerutu. Bahkan salah satu amalan ini baru-baru saya dengar juga Ustaz ceramahnya, salah satu amalan yang paling terbesar katanya itu kan berkhidmat kepada keluarga atau orang tua kalau kita masih anak toh. Bahkan itu pahalanya setara dengan jihad, kecuali kalau kita menggerutu itu mengeluh bahkan sesederhana misalnya bisa tahu misalnya kayak begitu. Nah, kalau kita tanpa menggerutu dan berkhidmat kepada orang tua itu setara dengan jihad di dalam Allah. Itu kalau perspektifnya Usmi Pak. Juga bulu-bulu ini saya mengambil alih jobnya Gus Pali kalau begini. Itu perspektif agamanya bahwa corona itu ujian bukan azab, tapi tentu saja bukan anugerah ya, bukan anugerah. Dia bisa menjadi ujian dalam hal ini musibah. Nah, perspektif kesehatannya kita tahu bahwa misalnya dalam buku MD Zhang judulnya 101 penanganan COVID itu sudah juga kita resensi video kan ya, salah satu yang paling cepat juga naik viewersnya. Di situ dijelaskan MD Zhang kan dia ini adalah dokter dari corona memang. Dari Wuhan dan dari corona, dokter dari Wuhan memang dia bilang bahwa virus itu dari kelelawar katanya. Makanya kemarin pembahasan kita bahwa kelelawar itu kan habitatnya di alam, kemudian dia pergi ke kota, itu pendekatan ilmiahnya katanya. Tapi pendekatan ekopolnya berbeda lagi seperti yang kita diskusikan tadi. Ini by design, ini bagian dari salah satu 7 jenis perang di samping perang-perang lain. Ini namanya perang biologi. Sengaja diberikan ke Cina supaya dianggap bahwa Cina ini adalah musuh buyutan kita dan sebagainya. Padahal seperti bahasanya tadi Sapri, di 1920 itu Amerika sebenarnya lebih dulu mengidap virus influenza. Begitupun sekarang di bulan 9 sudah ada virus influenza di Amerika. Baru di bulan 12 ketika bulan 11 itu terjadi terselenggaranya perang atletik militer, tentara-tentara Amerika membawa serta virus tersebut ke Wuhan. Nah, itu beberapa teori yang kita dapati juga. Bahkan teori terbarunya lagi, beda antara virus corona Cina, beda virus corona Amerika, beda virus corona Israel. Jadi ada beda sampel itu 3 yang sama-sama dipabrikasi dan kemudian disebarkan. Yang mana hanya mereka bertiga yang mengetahui vaksinnya juga. Jadi agak kompleks juga sebenarnya pembahasannya. Tetapi yang jelas bahwa jenis virus itu bukan hanya virus biologi, dalam hal ini COVID. Nah, dalam bukunya Virus Akal Budi, Richard Brody itu menjelaskan bahwa ada 3 jenis virus: biologi, digital, dan ideologi. Biologi jelas yaitu virus COVID tadi itu salah satunya, atau influenza, SARS, MERS. Nah, virus digital ya jelas juga ya kayak di HP, di laptop dan sebagainya. Itu kan terserang virus kayak virus Trojan, virus apa semua lagi itu banyak lah virus. Bahkan antivirus ketika ada diupdate jadi virus juga. Nah, tapi yang paling berbahaya kata Zizek adalah virus ideologi bernama kapitalisme. Itu virus ideologi tidak kelihatan bahkan oleh teknologi paling mutakhir sekalipun, tapi sebenarnya bisa kita pahami. Makanya kata Yuval, ideologi itu adalah sesuatu yang sifatnya fiksi atau realitas intersubjektif. Kata Yuval ada 3 realitas. Pertama, realitas objektif. Saya itu objektif, saya melihat Anda. Yang kedua, realitas subjektif, yaitu realitas yang hanya bisa memahaminya. Oke, perasaan saya, rasa cinta saya, atau kan nggak mungkin Anda pahami. Iya. Saya pahami perasaan. Bullshit itu saya pahami perasaan. Di Facebook. Update pun Anda tidak akan mungkin memahami secara komprehensif. Makanya jangan mempublikasi sesuatu yang sifatnya privat. Nah, yang ketiga adalah realitas intersubjektif, realitas yang tidak ada objeknya, tidak kelihatan, tapi bisa dipahami oleh banyak orang. Itulah yang kemudian oleh Yuval sebut sebagai fiksi. Contoh, korporasi kan tidak jelas kayak Toyota. Apa itu Toyota? Mobilnya bukan. Mobilnya itu adalah sekumpulan besi. Tapi Toyota itu merek dagang. Begitupun juga nation state atau negara. Itu juga fiksi. Kitab suci itu fiksi, surga neraka fiksi, Tuhan fiksi, katanya Yuval. Yang mana kemudian dikutip oleh Rocky Gerung dalam YLC. Kan akhirnya dipolisikan.
Nah, kemudian ditanggapi oleh siapa? Ustadz Felix. Ini Rocky Guru di IG-nya. Ini Rocky Guru, masa dia bilang itu adalah fiksi? Kitab suci. Anda tidak tahu fiksi itu kan dongeng. Sementara Quran bukan dongeng, bukan fiksi itu yang dimaksud. Makanya kalau kita mau mengkritisi sesuatu harus baca dulu sumber primernya. Dalam hal ini Yuval Noah Harari. Nah, itu virus yang paling berbahaya adalah virus biologi bernama kapitalisme. Karena kapitalisme lah yang menyebabkan baik itu perspektif kesehatannya kita bilang tadi, yaitu deforestasi, akhirnya wabah itu ke kota, ke pemukiman manusia, maupun pendekatan ekonomi politiknya. Nah, lebih lanjut, Zizek juga menjelaskan, dia mengutip pandangan Roster, ada 5 tahap epidemi. Pertama, kita menolak. Kita dulu menolak adanya COVID ini. Oh, tidak ada ini, atau bahkan ada itu yang orang majin. Mana itu COVID? Itu harus makan itu COVID. Ada kan yang awal-awal gitu. Akhirnya ada keluarganya, kerabatnya meninggal atau positif, ada pandemi COVID. Itu pertama menolak. Yang kedua, kita marah. Reaksi kita kemudian marah. Pemerintah tidak becus, bla 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 bla, atau ini semua by design dan sebagainya, itu kita marah. Kemudian kita tawar menawar nih terhadap COVID itu. Mana nih vaksin atau apa ya? Ayo protokol kesehatan gimana? Itu tawar menawar. Akhirnya ketika COVID itu tidak kunjung selesai, bahkan berekskalasi terus secara eksponensial. Sekarang bukan hanya puluhan ribu, tapi sudah hampir 200.000 kasus yang meninggal. Kita kemudian depresi. Wah, utang luar negeri meningkat, kematian bertambah banyak, tenaga medis banyak yang gugur, itu kita depresi. Akhirnya pemerintah memilih tahap 5, berdamai dengan COVID. Kan ada Jokowi bilang itu, walaupun agak-agak lucu juga. Maksudnya berdamai dengan COVID. Nah, apa itu memang? Mestinya kita cari sebab primernya apa? Sebab primernya adalah eskalasi perang dunia ketiga ini antara Cina dan Amerika. Kemudian di tengah-tengahnya ada multinasional corporate atau makanya James ditangkap dan bilang bahwa ide ini kacungnya WAO. Sebenarnya kalau menurut saya sih ada benarnya juga sih, tapi jangan tangkap saya. Hai, kalau kita ditangkap ini juga ada tiga, bisa tangkap al saja. Nah, kesimpulannya, 1, stop deforestasi. Itu kalau kita mau mengkritisi kapitalisme. Deforestasi, pembabagatan lahan yang kemudian mengakibatkan punahnya beberapa ekosistem di dalam hutan, itu menyebabkan virus yang sejatinya berinang di kelelawar misalnya, kalau kita pendekatan kesehatan, akhirnya berinang di manusia. Nah, yang kedua, stop antropocentrisme. Stop antropocentrisme artinya kita tidak boleh berpikir lagi bahwa alam semesta ini hanya manusia aja gitu yang menjadi subjek primernya. Padahal binatang, tumbuhan, bahkan makhluk yang kita anggap mati seperti batu juga memiliki hak yang sama untuk tinggal di muka bumi. Makanya kita dalam Quran disebut sebagai khalifah atau penanggung jawab, pelindung alam semesta ini, bukan justru pengeksploitasi alam semesta ini. Dan terakhir, kita harus bangun solidaritas global. Inilah yang oleh Zizek sebut sebagai the new communism. Kita membangun solidaritas global, bahwa kita seperti bahasa saya tadi berada di kapal yang sama. Sebenarnya itu seperti kita bilang tadi adalah hadis dari Rasulullah SAW, bahwa antara satu orang Muslim dan orang lainnya itu berada dalam satu tubuh yang sama. Jika satunya sakit, yang lainnya juga mengalami sakit. Sehingga dia menganalogikan, Rasulullah SAW menandakan bahwa kita ini berada dalam bahtera yang sama. Jika satu yang melubangi perahu, seluruh komunitas itu akan menjadi tenggelam. Kita harus bangun solidaritas global. Nah, solidaritas globalnya apa? Bagaimana kita hidup bersama, bahwa perang dunia dan sebagainya itu hanyalah bagian dari sistem besar Zionisme. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya seperti ini, literasi kesehatan itu menjadi penting untuk kita memberikan aware terhadap masyarakat bahwa hati-hati loh, ini by design, bukan cuma 1-2 bulan. Ini bisa menjadi bereskalasi 1-2 tahun, bahkan katanya sampai nanti tadi kedepannya itu kita akan menganggap corona itu akan biasa-biasa saja. Kalau tidak sampai pada titik itu, yakinlah bahwa bukan hanya setiap abad, setiap dekade, bahkan setiap tahun akan terus ada virus-virus baru. Karena kita akan dibuat tergantung. Begitulah mesin kapitalisme berjalan. Nah, saya kira itu pengantar dari saya dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada sesi diskusi 5 menit terakhir. Kita itu. Saya enggak tertarik dengan solidaritas global. Nah, solidaritas global ini saya menganggap sesuatu yang mustahil terjadi.